Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dafatama Putra Ismianto dengan NPM 10070123072 dari Fakultas Teknik dan Prodi Teknik Pertambangan. Dan kali ini saya akan menjelaskan tentang morfologi dan geomorfologi untuk memenuhi tugas pra-UTS mata kuliah Geologi Dasar. Apa saja yang akan dibahas dalam materi kali ini? Yang pertama adalah definisi, yang kedua konsep dasar, yang ketiga bentang alam, yang keempat proses morfologi, dan yang kelima genesa tanah, yang keenam pengaliran sungai, yang ketujuh topografi, dan yang terakhir adalah penginderaan jauh. Definisi. Apa itu geomorfologi? Geomorfologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu geos yang berarti bumi, morfos yang artinya bentuk, dan logos yang artinya ilmu pengetahuan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa geomorfologi adalah ilmu yang membahas tentang roman muka bumi beserta semua aspek yang mempengaruhinya. Geomorfologi mempelajari tentang bentuk bentang alam dan bagaimana cara keterbentukannya, juga sejarah dan perkembangannya. Yang kedua adalah konsep dasar. Dalam mempelajari ilmu geomorfologi, diperlukan pengetahuan dasar mengenai klimatologi, geografi, geologi, fisika, dan juga kimia, yang sangat berkaitan dengan proses keterbentukan muka bumi. Yang pertama, proses dan hukum fisik yang sama bekerja saat ini, bekerja pula pada waktu geologi yang lalu, walaupun intensitasnya tidak sama seperti sekarang. Yang kedua, struktur geologi merupakan faktor pengontrol yang dominan dalam evolusi bentang alam dan bentuk lahan, dan struktur geologi dicerminkan oleh bentuk lahannya. Yang ketiga, relief muka bumi yang berada antara satu dengan yang lainnya, boleh jadi karena derajat pembentukannya juga yang berbeda. Yang keempat, proses-proses geomorfologi meninggalkan bekas-bekas yang nyata pada bentuk lahan, dan setiap proses geomorfologi akan membentuk bentuk lahan dengan karakteristik tertentu. Yang kelima, akibat adanya intensitas dari erosi yang berbeda yang terjadi di permukaan bumi, maka akan dihasilkan suatu urutan bentuk lahan dengan karakteristik tertentu di setiap tahap perkembangannya. Yang keenam, evolusi geomorfik yang kompleks lebih umum terjadi dibandingkan dengan evolusi geomorfik yang sederhana. Perkembangan bentuk muka bumi umumnya sangat kompleks atau rumit, sehingga jarang disebabkan oleh proses yang sederhana. Yang ketujuh, hanya sedikit saja dari topografi permukaan bumi yang lebih tua dari zaman tersier, dan kebanyakan daripadanya tidak lebih dari zaman Pleistosen. Yang kedelapan, interpretasi secara tepat terhadap bentang lahan sekarang tidak mungkin dilakukan tanpa memperhatikan perubahan-perubahan iklim dan geologi selama masa Pleistosen. Dan yang kesembilan, apresiasi iklim-iklim dunia amat perlu untuk mengetahui secara benar tentang kepentingan di dalam proses-proses geomorfologi yang berbeda tentang iklim global. Dan yang terakhir, walaupun geomorfologi menekankan terutama pada bentang lahan yang zaman sekarang, namun mempelajarinya secara maksimal perlu juga mempelajari sejarah dari perkembangan atau awal keterbentukannya. Yang ketiga adalah tentang bentang alam. Bentang alam terbagi menjadi dua jenis, yaitu bentang alam konstruksional dan bentang alam dekonstruksional. Bentang alam konstruksional adalah sebuah studi tentang pembentukan dan struktur geologi yang terorganisir secara sistematis. Hal ini mencakup tentang analisis tentang bagaimana batuan, lipatan, sesar, dan struktur geologi lainnya yang terbentuk dan berinteraksi dalam lingkungan geologi tertentu. Yang kedua adalah bentang alam dekonstruksional. Bentang alam dekonstruksional dalam geologi mencakup pendekatan yang melibatkan pemecahan atau dekonstruksi struktur geologi yang biasanya dianggap sebagai kesatuan tunggal. Hal ini mencakup analisis lebih dalam tentang kompleksitas formasi geologi, ketidakpastian rekaman geologi, dan perubahan yang terjadi sepanjang waktu geologis. Pendekatan ini mempertanyakan asumsi tentang kesatuan dan kohesi dari formasi geologi. Yang keempat, proses-proses geomorfologi. Proses yang pertama adalah pelapukan. Pelapukan merupakan suatu peristiwa di mana pembentuk kerak bumi seperti batuan secara bertahap mengalami disagresi. Sehingga proses ini sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti iklim, suhu,
dan komposisi kimia atau mineral dalam batuan. Pelapukan dapat melibatkan beberapa jenis aktivitas, termasuk pelapukan mekanis dan pelapukan kimiawi atau pelapukan biologis yang disebabkan oleh organisme atau ulah manusia. Yang kedua adalah erosi. Erosi adalah istilah yang digunakan untuk merujuk pada dua proses utama. Yang pertama adalah penghancuran batuan, dan yang kedua adalah pengangkutan material hasil penghancuran batuan tersebut. Proses fisik erosi disebut abrasi atau erosi mekanis, sedangkan proses erosi kimia disebut dengan korosi. Yang ketiga adalah mass wasting. Mass wasting adalah fenomena gerakan batuan, regolith, dan tanah ke arah kaki lereng yang disebabkan oleh pengaruh gaya gravitasi. Melalui berbagai proses seperti rayapan, luncuran, aliran, rebah, dan jatuhan, fenomena ini seringkali terjadi baik di daratan maupun lautan, terutama di lerong benua. Salah satu contoh dari mass wasting adalah longsor. Yang keempat adalah sedimentasi. Sedimentasi merupakan suatu proses di mana material dari batuan terangkut oleh air atau angin atau es, glacier, dan akhirnya mengendap pada suatu cekungan. Delta yang terbentuk di muara sungai merupakan hasil dari pengendapan material yang dibawa oleh aliran sungai, sementara gurun pasir yang terbentuk di gurun atau tepi pantai adalah hasil dari sedimentasi material tersebut. Topik yang kelima adalah tentang genesa tanah. Apa itu tanah? Tanah adalah lapisan yang melapisi permukaan bumi antara litosfer kerak bumi dan atmosfer. Tanah merupakan suatu medium di mana tanaman tumbuh dan mendukung kehidupan hewan dan juga manusia. Tanah terbentuk dari pelapukan batuan yang diperkaya oleh aktivitas tanaman dan organisme. Tanah membentuk entitas unik yang melapisi berbagai lapisan batuan, sehingga proses perbentukan tanah dikenal sebagai pedogenesis, di mana berbagai proses fisik, proses kimia, dan proses biologi berperan. Proses ini menghasilkan struktur tanah yang terdiri atas lapisan-lapisan yang disebut horizon. Hal ini menceritakan sejarah dan proses pembentukan tanah pada lokasi tersebut. Penyusun tanah. Hans Gentry, seorang ahli tanah asal Swiss yang berkarir di Amerika Serikat. Dalam bukunya yang berjudul Factors of Soil Formation yang dibuat pada tahun 1941, memperkenalkan konsep pembentukan tanah. Rumusnya dapat dilihat di sini, yaitu S sama dengan F dalam kurung P, Cl, O, R, dan T, di mana S adalah soil atau tanah, P merupakan parent material atau bahan induk, Cl merupakan climate atau iklim, O melambangkan organisme, R adalah relief atau topografi, dan yang terakhir T adalah waktu atau time. Tanah terbentuk dari partikel-partikel hasil pelapukan batuan secara kimia yang berbentuk padat, cair, dan gas. Karakteristik tanah. Yang pertama adalah warna tanah. Warna tanah ditentukan oleh kandungan dari mineralogi tanah. Kebanyakan dari warna tanah disebabkan oleh kehadiran dari berbagai jenis mineral yang mengandung unsur besi atau Fe. Perkembangan dan penyebaran warna dalam tanah ditentukan oleh hasil pelapukan kimiawi dan organis, terutama reaksi reduksi dan oksidasi. Sebagai mineral-mineral utama yang berasal dari batuan induk tanah, kombinasi unsur-unsur ke dalam komponen yang baru. Mineral sekunder berasal dari unsur besi yang berwarna kuning atau merah, sedangkan bahan organik berasal dari hasil dekomposisi yang akan memberikan warna coklat dan hitam. Sedangkan unsur mangan dan unsur sulfur dan juga nitrogen dapat membentuk endapan mineral berwarna hitam. Yang kedua adalah struktur tanah. Struktur tanah adalah susunan-susunan dari partikel-partikel tanah ke dalam agregat-agregat batu. Susunan dari partikel tanah kemungkinan mempunyai bentuk yang bervariasi, ukuran, dan tingkat perkembangan atau ekspresi tanah. Struktur tanah akan berdampak pada penguapan, perpindahan air, resistensi terhadap erosi, dan tempat akar tanaman tumbuh dan berkembang. Pada dasarnya, struktur tanah memberikan kita penjelasan tentang tekstur, kandungan, bahan organik, aktivitas organik, evolusi tanah masa lalu, serta komposisi kimia dari tempat di mana tanah itu terbentuk. Dan yang ketiga adalah tekstur tanah.
Dan yang ketiga adalah tekstur tanah. Tekstur tanah merujuk kepada komposisi pasir, lanau, dan lempung. Kandungan atau susunan tanah akan mencerminkan karakter atau tingkah laku dari tanah, termasuk dalam hal kapasitas menyimpan makanan dan air. Pasir dan lanau merupakan hasil pelapukan fisikal, sedangkan lempung adalah hasil pelapukan kimiawi. Lempung mempunyai kemampuan untuk menyimpan makanan dan air. Tanah lempung juga lebih tahan terhadap erosi air dan angin dibandingkan dengan tanah pasiran atau tanah lanau. Hal ini dikarenakan partikel-partikelnya yang lebih saling mengikat antara satu dengan yang lainnya. Pada tanah bertekstur menengah, lempung seringkali terendapkan di bagian bawah dari profil tanah dan berakumulasi pada bagian subsoil. Lapisan tanah. Penamaan lapisan tanah bergantung kepada jenis material dan penyusunnya. Material yang terkandung dalam lapisan tanah mencerminkan lamanya proses pembentukan tanah. Lapisan tanah diidentifikasi menggunakan notasi huruf atau angka. Sementara deskripsi dan klasifikasi ditentukan berdasarkan berbagai faktor seperti warna, ukuran butir, bentuk butir, tekstur, struktur, konsistensi, keberadaan akar, tingkat pH, porositas, batas ciri, serta keberadaan nodul atau konkresi. Klasifikasi tanah. Tanah diklasifikasikan menjadi beberapa kategori atas dasar untuk mengetahui hubungan. Orde adalah kategori tertinggi dari klasifikasi tanah. Tipe-tipe orde diakhiri oleh kata sol. Berdasarkan sistem klasifikasi tanah Amerika, tanah dibagi menjadi 10 orde. Yang pertama adalah entisol, yang kedua adalah vertisol, yang ketiga adalah intepsisol, yang keempat adalah aridisol, yang kelima adalah molisol, yang keenam adalah spodosol, yang ketujuh adalah alfisol, yang kedelapan ultisol, yang kesembilan oksisol, dan yang kesepuluh yang terakhir adalah histosol atau tanah organik. Mekanika tanah. Mekanika tanah merupakan cabang dari geoteknik yang menjadikan bahan integral dari ilmu teknik sipil. Istilah mekanika tanah diperkenalkan oleh Carl von Tergazzi pada tahun 1925. Tanah didefinisikan sebagai material yang terdiri dari agregat, zat cair, dan gas yang mengisi ruang-ruang kosong. Sifat-sifat dasar tanah. Sifat dasar tanah dapat mencakup beberapa karakteristik yang penting dalam mekanika tanah, antara lain tekstur, struktur, konsistensi, porositas, permeabilitas, kepadatan, dan juga mineralogi. Yang keenam, pola pengaliran sungai. Sebagaimana diketahui bahwa klasifikasi genesa sungai ditentukan oleh hubungan struktur perlapisan batuannya. Genetika sungai dapat dibagi sebagai berikut. Yang pertama adalah superpose, yang kedua adalah antecedent, yang ketiga adalah konsekuen, yang keempat subkonsekuen, yang kelima adalah resekuen, yang keenam adalah obsekuen, dan yang terakhir adalah insekuen. Topik yang ketujuh adalah tentang topografi. Topografi berasal dari bahasa Yunani yang berarti topos atau tempat dan grafi yang berarti menggambar, sehingga dapat disimpulkan bahwa peta topografi adalah peta yang menggambarkan atau memetakan tempat-tempat di permukaan bumi yang memiliki ketinggian sama dari permukaan laut menjadi bentuk garis-garis kontur. Setiap garis kontur mewakili satu ketinggian. Peta topografi mencakup semua ciri dari permukaan bumi yang dapat diidentifikasi, baik alamiah maupun buatan pada lokasi-lokasi tertentu. Hal ini mencakup ukuran relief, variasi elevasi, dan ukuran planimetrik atau luas permukaan datar. Peta topografi menyediakan data tentang sudut kemiringan, elevasi, daerah aliran sungai, vegetasi, dan juga pola urbanisasi.
Untuk topik yang terakhir adalah penginderaan jauh. Penginderaan jauh adalah suatu metode yang digunakan untuk mengidentifikasi dan menentukan objek di permukaan bumi tanpa kontak langsung dengan objek tersebut. Sehingga beberapa ahli membatasi penginderaan jauh hanya pada penggunaan gelombang elektromagnetik. Tetapi pada metode lain yang dimanfaatkan, sifat fisik seperti gravitasi, magnetisme, dan seismik tidak termasuk dalam klasifikasi ini. Sekian materi yang dapat saya paparkan, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.